Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'mi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina halaman 111 ya, tentang iddah wanita-wanita, baik wanita yang ditinggal wafat maupun wanita yang dicerai. 111 ada di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Betul ya 111. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mu'taddatu ala darbaini mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra. Wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha
biwad'il hamli wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haidi fa iddatuha salasatu quru wa hiyal abharu wa in kanat saghiratan au aisatan fa iddatuha salasatu ashhur wal mutallaqatu qablat dukhuli biha la iddata 'alaiha wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrati wa bil aqra'i an ta'tadda bi qur'aini wa bisyuhuri anil wafati an ta'tadda bi syahraini wa khamsi layalin wa anit talaqi an ta'tadda bi syahrin wa nisfin fa in i'taddat bi syahraini kana aula wallahu a'lam. Ini cukup penting dalam fikih rumah tangga tentang masa iddah wanita. Wanita ada yang ditinggal wafat, ada yang dicerai. Kalau yang ditinggal wafat, wanita ada dua macam, dalam keadaan mengandung, dalam keadaan tidak mengandung. Kalau dalam keadaan mengandung, iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak dalam keadaan mengandung, iddahnya 4 bulan 10 hari. Nggak boleh tuh laki-laki terang-terangan meminang dia ketika iddah belum selesai. Kecuali dengan bahasa sindiran, boleh. Ya. Kalau burung dara kodinya udah selesai, boleh nggak burung jantan ngelongok? Itu mah laki-laki nggak usah diajarin omongan begitu. Itu bahasa sindiran, boleh. Tapi kalau terang-terangan iddahmu habis, abang mau ngelamar, haram. Iddah dia belum habis. Nah, sekarang wanita yang dicerai, nanti dibagi lagi. Dicerai kalau wanita dalam kondisi mengandung, iddahnya sama sampai melahirkan. Kalau tidak dalam keadaan mengandung, dibagi dua lagi. Ada wanita yang masih aktif haid, maka iddahnya 3 kali suci, bukan 3 bulan, 3 kali suci. Kalau wanitanya masih belum baligh atau sudah menopause, udah baki, kagak haid lagi, maka iddahnya 3 bulan. Mari kita lihat di dalam kitab. Faslun, ini sebuah fasal. Wal mu'taddatu ala darbaini. Wanita yang beriddah itu terbagi 2. Mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Yang ditinggal wafat, maksudnya ditinggal wafat suami, dan yang tidak ditinggal wafat. Fal mutawaffa anha, wanita yang ditinggal wafat suami, in kanat hamilan, kalau dia itu mengandung, hamil, iddahnya sampai kapan? Fa iddatuha biwad'il hamli, iddahnya dengan
melahirkan. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali. Ada wanita udah tinggal nunggu bulannya tuh. Masa-masa mau melahirkan. Suaminya wafat. Besokan setelah suaminya wafat melahirkan. Besokannya lagi menikah. Kan baru 2 hari Ustadz. Tolok ukurnya bukan 2 hari. Kan kalau wanita yang mengandung patokannya melahirkan. Kalau ayat Al-Quran mutlak, wanita yang ditinggal wafat suami iddahnya 4 bulan 10 hari. Lah, dia ini ditinggal wafat suami. Kan harusnya 4 bulan 10 hari. Tapi kondisi dia hamil. Dalam Al-Quran juga berpatokan. Ya, ayyadhna hamlahunna. Kalau wanita hamil iddahnya sampai melahirkan. Apa kontradiksi ayat dengan ayat? Tidak. Maka Sayyidina Ali mengarahkan ini wanita hamil ditinggal wafat suami, sehari kemudian melahirkan, sehari kemudian dia bisa menikah. Jadi nggak 4 bulan 10 hari. Patokannya kepada melahirkan. Ya. Kita lanjut. Wa in kanat hailan. Jikalau wanita itu hail lawan dari hamil. Hamil yang mengandung, kalau hail berarti tidak mengandung. Kalau dia ditinggal wafat suami tidak dalam kondisi mengandung, fa'iddatuha arba'atu ashhuri wa ashrun. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Orang-orang yang ditinggal wafat suami, walladzina yutawaffawna minkum, orang-orang yang wafat daripada kamu, wa yadharuna azwaja, mereka meninggalkan istri, yatarabbasna. Ini khobariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan. Lafaznya berita, menunggu, yatarabbasna. Tapi maksudnya insya'iyatun ma'nan, perintah, wajib dia menunggu. Arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya. Itu selama masa iddah ya, mesti pegang aturan. Nggak boleh sembarangan tuh perempuan keluar rumah. Ini kadang-kadang muslimah zaman sekarang baru seminggu di jalan-jalan tuh janda. Baru seminggu ditinggal wafat suami, udah buka status. Biar kata dia di rumah buka status, sama juga jalan-jalan itu. Nggak boleh. Pegang aturan agama 4 bulan 10 hari, jangan dandan. Jangan keluyuran. Ustadz bagaimana? Tulang punggungnya suami udah kagak ada. Andalannya tinggal dia. Nah itu darurat. Misalnya suami ninggalin warung, toko. Gak ada lagi yang menafkahi dia. Keluarga suami udah pada kagak ada. Atau pada kagak mampu. Si perempuan mau kagak mau, bagaimana dia menghidupi anak-anaknya? Dia lanjutin tuh dagang di warung. Itu darurat. Tapi udah kelar dagang, pulang. Oh, daripada di rumah bete, sepi.
Artinya apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat diukur sesuai kapasitas kebutuhan. Emang cuma kepentingannya dagang biasanya misalnya 2 jam ya sudah. Jangan pakai berlama-lama. Bagaimana kalau berangkat haji? Suaminya meninggal. Nah kan dia wajib pegang iddah enggak? 4 bulan 10 hari. Kalau di mazhab Syafi'i pegang iddah sampai kelar dulu. Gimana? Kan bisa kan? Nunda tahun depan bisa enggak? Bisa. Wa ghairul mutawaffa anha, wanita yang dicerai beriddah tidak ditinggal wafat suami, artinya dicerai. In kanat hamilan, kalau memang wanita itu hamil dicerai sama suami. Tega banget. Ya jangan bilang tega. Kan faktor perceraiannya itu kita kagak tahu. Bila mana tidak terjadi kecocokan, sah-sah saja dia ceraikan istrinya yang hamil. Tapi iddah istrinya itu yang hamil sampai apa? Sampai melahirkan juga. Fa iddatuha biwad'il hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Surah At-Talaq. Wanita-wanita yang mengandung ajaluhunna, masa iddahnya mereka ayyadhna hamlahunna, sampai melahirkan kandungannya. Jadi kalau baru talak rajai, si suami jatuhin cerai kepada istrinya yang lagi mengandung. Bagaimana kalau dia merujuk sebelum iddah berakhir? Sah? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Para suami lebih berhak kembali kepada istri. Enggak menjadi syarat keredoan istri karena iddah belum habis. Dek, maafin abang. Abang mau balik rujuk. Bodoh. Wah, si bini ono. Tambahan memang lagi hamil, sensi banget, bodoh nangis. Sah nggak? Sah, nggak menjadi syarat keredoan suami masih punya hak wewenang untuk kembali karena istrinya yang mengandung belum melahirkan. Tapi kalau sudah melahirkan, iddah sudah selesai. Suami mau balik lagi, itu balik sama keredoan si perempuan. Dia masih mau menerima apakah enggak? Dan harus nikah baru lagi dengan mas kawin, dengan wali, dengan 2 saksi. Karena iddah sudah habis. Wa in kanat hailan, kalau wanita yang dicerai itu dalam keadaan tidak hamil, maka dibagi 2. Wahia, yaitu min zawatil haidi, termasuk wanita yang masih aktif haid. Fa iddatuha salasatu quru, iddahnya 3 kali suci. Wahiyal adha, suami jatuhin cerai kepada istri yang haid haram. Tapi kalau bicara jatuh. Itu namanya talak bid'ah. Talak yang enggak sesuai aturan Nabi. Suami jatuhin cerai kepada istri dalam kondisi suci. Kan tadi iddahnya 3 kali suci. Jatuhin cerai dalam keadaan suci. Datang haid. Suci. Datang haid,
suci. Ada 2 tuh. Datang haid, suci. 3 kan? Begitu yang 3 selesai iddahnya. Suami mau balik lagi harus pakai akad baru. Itu pun kalau si perempuan masih redho berkenan. Harus pakai wali karena dia kembalinya sesudah iddah berakhir. Wa in kanat shaghiratan, kalau si perempuan yang dicerai dia masih anak-anak. Zaman dulu kan ada istilah kawin gantung. Dia masih anak-anak, belum haid, belum balik. Au aisatan, atau udah menopause. Ya Allah, udah menopause masih cerai. Tapi hukum udah ada diterangkan. Fa iddatuha, iddahnya salah 1 ashhur 3 bulan. Jadi jangan dipukul rata. Kalau perempuan dijatuhkan talak oleh suaminya, iddahnya 3 bulan. Yang mana dulu yang 3 bulan? Kalau wanitanya itu anak-anak belum balik atau sudah menopause, udah enggak haid lagi, itu yang 3 bulan. Tapi kalau yang masih aktif haid, iddahnya bukan 3 bulan, 3 kali suci. Berarti tergantung siklus haidnya atau perempuan. Bagaimana kalau wanita yang dicerai belum digauli? Nah, jadi pengantin baru, dicolek belum, cerai, maka atau perempuan kagak ada iddah. Jadi kalau ada laki-laki lain mau meminang sah. Kenapa? Kagak ada iddah. Dia tanya, adek udah disentuh belum? Belum bang. Berarti tidak ada iddah. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha, wanita yang dicerai sebelum digauli la iddata alaiha, kagak ada iddahnya. Jadi nggak perlu nunggu 3 kali suci, orang belum diapa-apain ya. Wa iddatul amati. Nah, sekarang kita bicara budak wanita. Budak itu kan berlaku hukum separuh dari orang merdeka. Nah, sekarang bicara iddah. Wa iddatul amati, iddah budak perempuan bil hamli, kalau dari sisi mengandung, ka iddatil hurra, sama seperti iddah wanita merdeka. Jadi kalau budak perempuan dalam kondisi hamil, ditinggal wafat suami atau dicerai suami, iddahnya sampai melahirkan, sama dengan wanita merdeka. Wabil akra, tapi kalau budak perempuannya itu yang dijatuhkan cerai masih aktif haid, kan kalau wanita merdeka 3 kali suci, kalau dia separuhnya jadi berapa? 1,5 kan gitu. Ternyata 2 kali suci, karena iddah kagak bisa di paru-paru gitu. Ya mestinya kalau 3 separuhnya berapa? 1,5. Wabil akra, kalau dari sisi kur anta tadda, wanita budak tadi beriddah biqur aini, 2 kali suci, dibuletin ya. Wabisyuhuri anil wafat, kalau ditinggal wafat suami, wanita merdeka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, itu bisa diparuh karena dia budak ya, separuh dari 4 bulan 10 hari jadi berapa? 2 bulan 5 hari. Anta tadda bisyahraini wa khamsi layalin, dia beriddah 2 bulan 5 malam. Wa anit talaqi ya, adapun budak wanita sebab dicerai, anta tadda bisyahrin wa nisfin. Kalau to wanita menopause
atau dia belum balik. Kalau wanita merdeka kan 3 bulan. Nah, ini separohnya. Bisa nggak diparoh 3 bulan? Bisa, ya. Yaitu 1,5 bulan. Kalau dia pegang iddah 2 bulan, dibulatkan itu lebih utama. Fa ini tadda bi syahraini kana aula. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya apa hak wanita yang beriddah tadi. Kalau wanita yang beriddah ditalak roja'i, artinya talak masih bisa rujuk, haknya 2. Hak tinggal, hak diberi nafkah. Jadi suami nggak boleh sewenang-wenang, mentang-mentang merasa dia udah ceraiin, angkat kaki loh dari rumah gue. Zolim. Wanita masih punya hak diberi nafkah, kasih uang belanja. Orang talaknya talak roja'i kok, talak yang masih bisa rujuk. Ya. Hak tinggal dapat, uang belanja tetap dapat. Ini yang begini kadang-kadang kagak dihiraukan. Dia merasa udah jatuhin cerai, main suruh aja angkat kaki. Ntar dulu. Sekarang dibalik, perempuannya begitu dijatuhin cerai, talak roja'i, dia udah ngebuntel baju, pulang ke rumah emaknya tanpa izin suami. Maksiat tuh, durhaka. Dia pulang, emaknya nanya, lo kenapa? Diceraiin sama abang. Kalau orang tua yang ngerti hukum, lo baru dijatuhin berapa talak? 1, talak roja'i, balik. Emak nampung lo, nampung orang maksiat. Emak kasih makan lo, kasih makan orang maksiat, balik. Gua anterin. Itu emak yang ngaji begitu. Kalau kagak ngaji, lo sini. Tar laki lo datang, gua ulek. Namanya dia menyetujui anaknya yang maksiat. Boleh jadi si suami ketika pulang marahnya udah reda, ya. Dia pulang bininya minggat. Kira-kira jadi beres nggak? Mana anak nggak keurus, belum dikasih makan. Mak lo mana? Mak ngebuntel ya. Emang kalau minggat ada izin nggak? Ya namanya minggat. Salah juga. Jangan merasa udah dijatuhin cerai, lihat talaknya talak roja'i. Ya. Perempuan yang soleha, dia nggak mau keluar dari rumah tanpa izin suami. Dan suami nggak boleh sewenang-wenang ngusir istri karena iddahnya belum habis. Dia masih punya 2 hak. Hak tinggal, hak uang belanja. Ini fikih rumah tangga. Makanya dilihat iddahnya talak roja'i atau yang mana dulu. Ya. Kalau talak bain, talak yang kagak bisa balik, dia masih punya 1 hak. Hak tinggal. Uang belanja udah enggak. Mau ngasih boleh, tapi tidak wajib. Loh, kalau anak gimana? Udah dicerai. Biar kata iddah istrinya sudah habis, anak ada iddahnya enggak? Ya kagak, tanggungan siapa? Ya bapaknya. Terlepas tuh anak dibawa dia atau dibawa emaknya, dia wajib kasih nafkah kepada anak. Anak kagak ada bekas. Wallahu a'lam. Fadhal. Ya, saya batasi 5 menit ya pertanyaan. Ada? Ya. Kalau masih yang hamil itu pas lahir atau nunggu pas
Oh enggak, begitu lahir iddah selesai. Ya. Andai kata dia menerima lamaran orang, boleh dia terima. Akad nikah kan enggak menjadi syarat perempuannya harus suci dari nifas, suci dari haid. Yang kagak boleh digaulinya. Ya. Dia tahu tuh janda ditinggal wafat suami udah melahirkan, iddah sudah habis. Dia udah kagak sabaran pengen ngelamar aja. Ya ngelamar boleh, akad nikah boleh, cuma puasa. Ya nifasnya belum beres. Ya, harus dijaga. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan nih Bapak ini, kalau yang talak rojai yang bisa rujuk, ya itu bisa digauli enggak, Tat? Satu itu. Terus yang kedua saya pernah dengar talak yang katanya yang talak yang katanya kalau mau rujuk itu harus nikah dulu sama orang lain. Itu yang bagaimana penjelasannya, Tat? Terima kasih. Kalau jatuhin talak kepada istri 3 kali, kagak bisa balik lagi. Bisa balik lagi kalau mantan istrinya sudah menikah dulu dengan lelaki yang lain tanpa rekayasa dan sudah digauli oleh laki-laki yang kedua tadi yang menikah. Lalu di tengah perjalanan dengan laki-laki kedua terjadi perceraian, iddahnya habis, baru mantan suami yang lama bisa balik. Ya, emang segampang itu. Kalau si perempuan udah cocok sama laki-laki yang kedua, sakit hati. Pertanyaan yang pertama, ya, boleh nggak menggauli? Kalau talak rojai kan masih bisa rujuk dulu. Sebaiknya ada saksi. Orang taunya udah cerai kan, biar ada yang saksiin. Saya rujuk kembali sama kamu. Ntar kalau udah rujuk, ya boleh digauli. Jadi statusnya jelas. Ya. Ini yang di akhir zaman kadang-kadang di sebagian kalangan selebritis perceraian udah terjadi, iddah sudah habis, tapi masih serumah. Zina itu. Hansip mau ngegerebek juga bingung. Taunya kan suami istri. Tapi secara hukum udah habis nggak iddahnya? Sudah habis. Ini pakai berdalih. Ya, kenapa masih serumah? Menjaga perasaan anak. Itu jaga perasaan bawah itu. Anak dikati jaga. Kalau emang masih demen, kenapa dicerai? Kan begitu. Cukup. Terakhir, ada lagi. Perempuannya ya. Istrinya itu harus di hadapan dewan saksi tidak? Karena kan tetangga saudara kan gak ada yang tahu bahwa suami ini menjatuhkan talak. ya, makanya dalam menjatuhkan talak sebaiknya ada saksi. Tapi bukan berarti kalau suami jatuhin talak kepada istri tanpa tahu istri pun sudah jatuh. Dia ngomong sama temennya tuh bahwa dia udah jatuhin cerai sama istrinya, jatuh. Kasihan nggak tuh bininya? Jangan sembarangan. Ya. Sebaiknya apa? Biar ada saksi. Kenapa? Kaitannya nanti kalau ternyata udah dijatuhin cerai, tiba-tiba si laki meninggal, bini dapat nggak warisan?
Ya kagak, kan udah bukan bininya. Tapi si bini nggak tahu bahwa dirinya diceraiin. Jadi laki-laki ya jangan sembarangan. Kalau jatuhin cerai, ya, dipikir-pikir dulu, kumpulin dua keluarga biar turut menyaksikan. Karena kaitannya ya waris, ya yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Wabarakatuh. Apabila ada pasangan suami istri ini selebritis, artis atau aktor film. Lalu dalam adegan film tersebut mereka tetap menjadi pasangan suami istri serta ada adegan cerai. Saya ceraikan kamu. Itu hukumnya gimana, Kek? Karena itu dalam perfilman, dalam dunia nyatanya. Ya. 3 hal yang seriusnya serius, main-mainnya serius. Nikah, cerai, merdekakan budak. Itu nggak boleh dianggap main-main. Kebetulan yang memerankan dalam film pasangan suami istri itu sendiri. Si ceritanya dalam film sutradara mengarahin si suami menceraikan istri. Lah itu emang istri benernya jatuh. Ya. Jatuh. Enggak, saya main-main. Main-mainnya jadi serius. Jadi hati-hati. Ya. Jelas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.